Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fendi Adsa, NIM 2019-200061 dari kelas A semester 5 Universitas Muria Kudus. Di sini saya akan menyampaikan dari hukum kekayaan intelektual. Hak kekayaan intelektual terbagi atas hak cipta, hak paten, merek rahasia dagang, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, indikasi geografis, dan rahasia dagang. Perkembangan zaman sangat mempengaruhi dunia perekonomian. Hal ini dapat dilihat dari persaingan bisnis yang semakin ketat. Para pebisnis berlomba-lomba menciptakan sesuatu yang baru dengan ide-ide unik. Ide-ide tersebut bisa termasuk dalam karya atau apapun yang dapat diciptakan melalui pemikirannya. Namun tahukah Anda, jika sesuatu hal baru dan unik yang Anda ciptakan tersebut itu dapat menjadi celah untuk pesaing bisnis? Anda meniru hal tersebut, atau lebih buruknya, ide yang Anda buat atau ciptakan untuk bisnis Anda diambil oleh pihak lain. Bagaimana cara agar ide-ide bisnis Anda tidak dapat diambil alih oleh pihak lain? Sangatlah mudah. Jika Anda sudah menemukan ide terjitu untuk memulai bisnis Anda pentingnya harus segera memastikan jika itu semua adalah hasil dari apa yang Anda ciptakan. Dengan cara apa? Jawabannya akan Anda dapat setelah memahami tentang hak kekayaan intelektual. Secara umum, hak kekayaan intelektual dapat terbagi dalam dua kategori, yaitu hak cipta dan kekayaan industri. Fungsi dan tujuan hak kekayaan intelektual. Sebagai perlindungan hukum terhadap pencipta yang dipunyai perorangan ataupun kelompok atas jerih payahnya dalam membuat hasil cipta karya dengan nilai ekonomis yang terkandung di dalamnya. Mengantisipasi dan juga mencegah terjadinya pelanggaran atas hak kekayaan intelektual milik orang lain. Meningkatkan kompetisi khususnya dalam hal komersialisasi kekayaan intelektual. Karena dengan adanya hak kekayaan intelektual akan mendorong para pencipta untuk terus berkarya dan berinovasi, dan bisa mendapatkan apresiasi dari masyarakat. Dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk menentukan strategi penelitian industri yang ada di Indonesia. Ruang lingkup tentang hak kekayaan intelektual. Perlindungan terhadap hak cipta mempunyai dua ruang lingkup yang berbeda. Berikut adalah penjelasan lengkapnya. Pertama adalah hak ekonomi. Hak yang memiliki hubungan dan dampak langsung terhadap ekonomi perusahaan seperti hak pengadaan, hak distribusi, hak penyiaran, hak pertunjukan, dan juga hak pinjam masyarakat. Hak atas ciptaan, hak yang merujuk langsung terhadap sumber ciptaannya, seperti program komputer, buku fotografi, database, dan lainnya. Dasar hukum tentang hak kekayaan intelektual. Dasar hukum mengenai hak kekayaan intelektual cakupnya cukup luas. Berikut adalah beberapa di antaranya. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 diganti oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta. Berisi tentang hak cipta, pencipta, perlindungan hak cipta, dan juga ciptaan yang dilindungi. UU Nomor 4 Tahun 2001 tentang paten. Berisi tentang inventor dan juga pemegang hak paten. UU Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek. Berisi tentang merek, merek dagang, merek jasa, merek kolektif, dan juga jangka waktu perlindungan terhadap suatu merek. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang desain industri. Berisi tentang desain industri dan jangka waktu perlindungannya. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang desain tata letak sirkuit terpadu. Berisi tentang desain tata letak dan juga sirkuit terpadu. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang rahasia dagang.
berisi tentang rahasia dagang, lingkup rahasia dagang, dan juga perlindungan terhadap rahasia dagang. Prinsip Haki. Haki memiliki 4 prinsip yang sudah diterapkan sejak awal, yaitu prinsip ekonomi. Haki memiliki manfaat serta nilai ekonomi yang dapat memberikan keuntungan terhadap pemilik hak cipta. Prinsip kebudayaan. Haki meningkatkan pengembangan kebudayaan baik dari ilmu pengetahuan maupun aspek lainnya, dan meningkatkan taraf kehidupan bagi masyarakat. Prinsip sosial. Haki merupakan suatu kesatuan yang dibuat dengan memikirkan cara keseimbangan antara kepentingan individu dan juga masyarakat luas. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Terdapat dalam pasal 1 ayat 1. Sedangkan hak kekayaan industri meliputi hak paten, hak merek, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, rahasia dagang, varietas tanaman berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang paten. Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil investasinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri investasinya tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Hal tersebut berada dalam pasal 1 ayat 1. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek, merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tertentu yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Juga terdapat dalam pasal 1 ayat 1. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang desain industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, dan atau gabungan daripadanya yang membentuk 3 dimensi atau 2 dimensi yang memberikan kesan estetis atau estetik dan dapat diwujudkan dalam pola 3 dimensi atau 2 dimensi, serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang desain tata letak sirkuit terpadu. Sirkuit terpadu adalah suatu produk dalam bentuk jadi atau setengah jadi yang di dalamnya terdapat berbagai elemen, dan sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, yang sebagian atau seluruhnya saling berkaitan serta dibentuk secara terpadu di dalam sebuah bahan semikonduktor yang dimaksudkan untuk menghasilkan fungsi elektronik. Desain tata letak adalah kreasi berupa perancangan peletakan 3 dimensi dari berbagai elemen. Sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, serta sebagian atau semua interkoneksi dalam suatu sirkuit terpadu, dan peletakan 3 dimensi tersebut dimaksudkan untuk persiapan pembuatan sirkuit terpadu. Dan ini penjelasan yang terakhir menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang rahasia dagang. Rahasia dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang.
Demikian penjelasan singkat dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga dasar dari hukum kekayaan intelektual ini dapat diterima dengan baik. Sekian penjelasan saya. Bila ada kekurangan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.